Year of Divine Identity. Tahun di mana kita akan diingatkan terus-menerus siapa identitas kita di dalam Kristus. Pagi ini melalui puji-pujian, melalui Holy Communion kita diingatkan siapa identitas kita. I know who I am. Aku adalah milik Tuhan, aku adalah anak kesayangannya. Ya amin saudara-saudara. Pastor Yudi, Tuhan mendapatkan pesan untuk GBC Jakarta dan diberitakan melalui Pastor Yudi. Kita percaya Tuhan punya sesuatu, punya rencana yang besar khususnya buat GBC Jakarta. Saudara-saudara, tubuh Kristus, gereja Tuhan ada di mana-mana. Dan pesan Tuhan kepada setiap gereja berbeda-beda. Khusus untuk GBC, kita akan diingatkan terus-menerus siapa identitas kita di dalam Kristus. Teman-teman, kenapa ini penting teman-teman? Dan saya percaya ini suatu divine nih saudara. Kenapa? Karena dalam sinode GKIP pun kita sedang baru rilis video identity. Ya, teman-teman bisa ikutin, saudara bisa belajar, sama-sama belajar, para gembala, para leaders, semua pengerja dan seluruh teman-teman kita di seluruh Sinode GKIP bahkan dibuka untuk umum, teman-teman, untuk bisa sama-sama diingatkan siapa kita di dalam Kristus. Waktu 2 minggu lalu Pastor Yudi membagikan tentang tema tahunan, saya diingatkan kepada seorang tokoh di Perjanjian Lama, di mana Rasul Paulus melandaskan semua pengajarannya, bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Ya saudara dan saya dianggap benar, diperhitungkan orang benar, bukan karena perbuatan kita. Ada amin teman-teman? Saudara dan saya dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan. Ya saudara. Oleh sebab itu mari kita mulai firman pagi ini, kita mulai melihat dari tokoh yang namanya Abraham. Saudara, kita buka dari Kejadian 12. Ini adalah awal di mana Abraham pertama kali disebut. Tuhan berfirman demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, waktu saya mempersiapkan ayat ini, saudara mungkin sangat familiar dengan cerita Abraham, betul ya? Kita diajarkan dari kecil, dari sekolah minggu bahwa Abraham dipanggil waktu dia berumur 75 tahun, sebagai. Tapi saudara, Alkitab itu suatu buku yang luar biasa. Ada banyak cerita dari kitab yang lainnya juga yang akan berbicara hal yang sama. Dan waktu saudara gabungkan, saudara akan mendapat gambaran yang lebih jelas. Ya saudara, kalau saudara nanti baca pulang di Kisah Rasul pasal 7 di mana Stefanus waktu mau dirajam, dia membela diri. Saudara akan gabungkan dengan cerita ini. Sebenarnya saudara, Tuhan waktu memanggil Abram itu sebelum umur 75 tahun. Sewaktu Abram masih tinggal di Mesopotamia. Sewaktu dia masih tinggal di Ur Kasdim. Jadi waktu Tuhan panggil dia, by the way Abraham itu keluarganya orang pagan, penyembah berhala. Ya. Dan Tuhan pilih Abram, nggak tahu kenapa saudara. Saudara jangan tanya kenapa Tuhan milihnya Abram, kenapa bukan Terah, kenapa bukan Nahor. Ya. Abram dipanggil dari Ur Kasdim. Lalu dia dan keluarganya pindah ke Haran bersama bapaknya yang namanya Terah. Di Haran itulah akhirnya papanya meninggal yang namanya Terah. Terah itu bisa berarti penundaan, bisa berarti pengembara. Dua-duanya kurang lebih artinya sama saudara. Waktu Abram dipanggil keluar dan dia bersama bapaknya yang namanya Terah, dia itu tidak langsung jalan padahal Tuhan sudah panggil. Banyak dalam kehidupan kita saudara, itu hidup kita mirip Abram. Tuhan sudah panggil kita sejak lama.
Gad, ikut saya. Dan kita, tar dulu Tuhan, masih banyak kerjaan, masih banyak keperluan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang sabar, dia nungguin Abram. Dan ketika Terah, si penundaan ini, si pengembara itu artinya sering jalan tapi gak nyampe-nyampe. Ya saudara? Dan ketika Terah meninggal, baru Tuhan ngomong lagi sama Abram, keluar dari sini, ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Abram perlu diingatkan lagi. Akhirnya dia pergi berjalan, suruh tinggalkan semua sanak saudara, dia bawa keponakannya. Kenapa? Karena Haran, either abangnya atau adiknya itu mati, bapaknya si Lot. Jadi keponakannya diajak sama dia. Di sini kita lihat bahwa Abram adalah contoh yang sebenarnya tidak terlalu sempurna. Kalau kita punya gambaran bahwa bangsa Israel itu selalu dibilang, kalau Tuhan menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, Tuhan selalu bilang begini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul saudara? Dan kita berpikir 3 orang bapak ini adalah bapak-bapak yang luar biasa, bapak-bapak yang sangat hidupnya patut dicontoh. Tetapi kalau kita baca detailnya saudara, Abraham, Ishak, dan Yakub itu podoai sama saudara dan saya. Hidupnya penuh pergumulan, hidupnya penuh ketidakpercayaan. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Amin saudara. Tuhan tidak berubah waktu kita itu tidak setia saudara. Kabar baik saudara. Karena saudara dan saya tahu hidup kita dalam kekristenan, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kita masih suka jatuh saudara. Kita tidak pengen jatuh. Tetapi kehidupan ini karena kita masih dalam daging, kita masih suka jatuh. Kabar baiknya, Abram nggak listen, ya kalau anak kecil gitu ya, nggak dengar-dengaran, ya. Tapi Tuhan tetap setia. Dia panggil, dia jalan. Singkat cerita, Abram sampai ke negeri Kanaan. Dia tinggal di situ, ya. Lalu terjadilah kelaparan. Kita lanjut ayat selanjutnya. Masih di pasal yang sama. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, waktu Abraham mau masuk ke Mesir, karena negerinya kelaparan, hebat, wah kita nggak bisa hidup di sini. Kita sebaiknya ngungsi. Ya, mirip banyak dari kita yang kemarin kebanjiran, sebagian dari kita ngungsi. Ya, lalu waktu dia masuk ke Mesir, dia bilang begini sama istrinya. Ini adalah perkataan yang perempuan ingin dengar. Istriku, engkau begitu cantik. Semestinya sampai situ saja. Tetapi Abraham lanjutin. Karena kamu cantik banget, penguasa negeri ini kemungkinan akan naksir kamu. Kalau dia mau sama kamu dan dia tahu kamu istri saya pasti dibunuh. Jadi please, kamu bohong, kamu bilang kamu adik saya. By the way, untuk membenarkan Abram itu gak bohong-bohong banget. Karena Sarai adalah benar adiknya, adik tirinya dari ibu yang lain. Ya saudara, zaman itu masih diperbolehkan. Tapi kita tahu tujuannya Abram ngomong begini. Dia tidak peduli bahwa Sarai akan dijadikan apa oleh penguasa negeri itu. Yang penting saya selamat. Ya saudara, kalau itu konteksnya terjadi sama kita teman-teman. Kita ambil contoh gembala kita ya. Misalnya Pastor Yudi dan Pastor Lita lagi ngungsi ke suatu daerah. Ya, Mama Lita, you are beautiful Mama Lita. Tolong aku sebagai adik saya ya, supaya saya selamat. Tidak perlu gubernur itu bunuh Pastor Yudi. Pastor Lita yang akan bunuh Pastor Yudi. Ya saudara paham ya? Tetapi di sini Sarai diam, dia manut. Dia gambaran istri yang taat, ya saudara. Dan benar saja saudara, waktu dia masuk ke tanah Mesir, rajanya ini naksir, yang seperti Pastor Yudi bilang. Kita percaya tidak ada masalah dengan matanya, ya saudara. Betul-betul cantik, Tuhan kasih anugerah
awet muda kepada Sarai, sehingga dilihat cakep banget. Dan betul saja, bro, ini siapa bro? Adik pak, adik ya, boleh saya kawinin dong? Terserah bapak katanya. Wah, bro, abang ipar ya bro, saya kasih emas, perak, ternak, lembu, sekaligus budak-budak. Salah satunya namanya Hagar, ya, dikasih. Wah, Abram menjadi kaya raya karena ngibul. Ya saudara paham ceritanya ya. Terus Tuhan tegur Firaun gara-gara ini. Hei Firaun, jangan kamu apa-apakan dia. Dia itu istrinya orang ini. What? Saya kan dibilang dia adiknya. Jadi dalam hal ini Firaun gak salah. Tetapi Alkitab tidak pernah tercatat sekalipun Tuhan menegur Abram. Abram, ngibul ya, 1-0. Enggak saudara, Tuhan tidak pernah menegur Abram. Ya, aneh. Tapi kita akan terus dengarkan ceritanya. Lalu Firaun akhirnya bangun, lalu dia bilang, Bram, kamu ngibulin saya, ini istri kamu katanya. Ya, pergi dari sini. Bikin susah aja katanya. Ya, dianya diusir, tapi sogokannya nggak ditarik. Jadi Abraham pulang dengan kaya raya, dapat emas, dapat perak, dapat pembantu, dapat ternak, ya saudara. Singkat cerita, kehidupannya berlangsung. Ya, lalu ada cerita Lot, karena dia kaya, Lot kecipratan kaya, mereka ribut, mereka pisah. Lot pilih hidup di Sodom Gomora. Ya, lalu kisahnya berlanjut lagi, kita ke Kejadian 15. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ini by the way, ini waktu dia baru saja berpisah dengan Lot. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jadi saudara, firman Tuhan di sini bukan perkataan, tetapi pribadi kedua Allah Tritunggal yang namanya Sang Firman datang kepada Abram. Jadi Abram betul-betul melihat seseorang berhadapan dengan dia. Lalu bilang, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini, maksudnya Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara, waktu Abraham sudah tambah tua lagi, Tuhan panggil sebelum umur 75. Tuhan janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, memiliki tanah buat keturunannya akan sangat banyak, lalu bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat oleh karena dia. Tetapi sampai umur segini, saya tambah tua, by the way istri saya Sarai, dari muda sudah mandul. Dan Tuhan bilang saya akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan sebentar lagi saya mati. Nggak ada ahli waris saya selain hamba saya. Tapi Tuhan bilang, no, ahli warismu adalah anak kandungmu sendiri. Ya. Lalu Tuhan bilang, lihatlah keluar, lihatlah langit. Saudara bisa lihat gambarnya? Abraham melihat ke langit, terus Tuhan kan tadi bilang, hitunglah bintang di langit. Segitu banyaknya keturunanmu. Saudara, Pastor Paul kasih tahu kami semua. Tadi gambarnya Abraham melihat ke langit pada malam-malam ya saudara. Lebih gampang ya kalau ngelihat ke langit, ada bintang, walaupun tetap gak bisa dihitung. Tetapi paling gak kelihatan. Saudara, kalau saudara baca pasal ini, Abraham itu ngelihat ke langitnya pada waktu siang saudara. Di mana sebenarnya tidak ada bintang yang dia bisa lihat. Ataupun kalau kelihatan cuma satu yang terang sedikit. Tapi apa yang dicatat Alkitab? Abraham menjadi percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara, siapa di sini yang pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung? Sama seperti Abraham. Ada saudara? Tidak ada satupun dari kita. Tetapi kenapa saudara menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Padahal saudara tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar langsung.
Kabar baik saudara, saudara menjadi percaya karena mendengar. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara dibenarkan, status saudara saat ini adalah orang-orang benar. Katakan sama-sama saya saudara, saya orang benar karena Kristus. Saudara itu bukan dibenarkan karena saudara berbuat baik. Tentu saja saudara akan berbuat baik waktu saudara sudah dibenarkan. Amin saudara. Dan Alkitab itu selalu memberi contoh. Alkitab itu konsisten dengan apa yang dia ajarkan, yang dia ceritain. Ya saudara. Terus setelah kejadian ini, ada kejadian tentang Hagar dan Ismail. Saudara tahu ceritanya, Abraham sudah tua, tambah tua, terus dia diingetin lagi janjinya dia akan punya anak kandung. Lalu Sarai juga sama-sama. Sarai itu adalah istri yang nantinya adalah gambaran kasih karunia saudara. Dan dia kasih ide kepada suaminya, papi, mama kan udah gak sanggup, gitu ya. Saudara bayangkan sinetron-sinetron ya. Mama udah gak sanggup papi, mama gak bisa punya anak. Papi ini kita dapat berkat dari Mesir, namanya Miss Hagar. Ya. Coba papi hampiri Hagar, karena dalam budaya waktu itu, semua milik budak adalah milik tuannya. Jadi tentu saja masuk akal saudara. Kalau Abraham menghampiri Hagar, kalau punya anak, anaknya itu dihitung milik mereka. Masuk akal saudara. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Kita seringkali dalam tanda kutip lebih pintar dari Tuhan. Kita tahu, misalnya gini ya, ini ada kejadian nyata, saya pernah sharing ini mungkin di Hangout. Dalam keluarga kami, keluarga inti kami, kurang lebih hampir 30 tahun lalu, itu pernah kejadian salah satu dari kami itu mendapat hadiah utama dari suatu bank. Hadiah utamanya waktu itu adalah BMW 318. Ya saudara, dapat undian itu. Caranya gimana? Padahal uangnya nggak seberapa di tabungan, tapi dapat hadiah utamanya. Terus, sebagai manusia yang rata-rata, salah seorang dari keluarga kami juga berpikiran begini, oh kalau gitu kita buka banyak akun di berbagai bank, tabung misal 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Siapa tahu di sini dapat Kijang, di sini dapat BMW, di sini dapat motor gitu saudara. Kita itu kadang-kadang lebih nolongin Tuhan. Tuhan kayaknya agak susah memberkati saya nih. Saya kerjaannya begini-gini aja, gaji UMR, naik kendaraan umum. Tuhan kayaknya nggak ada cara memberkati saya gimana ya. Tak ajarin Tuhan lah, saya kasih channel buat Tuhan. Gitu. No saudara, Tuhan itu bisa berbuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dia akan tunjukkan kepada kita dengan caranya yang ajaib. Ya saudara, dalam hal ini akhirnya Abram dan Sarah dengan hikmat mereka membiarkan Abram menghampiri Hagar dan Hagar melahirkan Ismail. Ya. Tetapi saudara, para scholar memberitahu kita, sejak Ismail lahir, umur 76 tahun waktu itu Abram, ya. Sampai bukan 76. 86 kalau nggak salah, ya. 86 tahun. Sampai umur 99 tahun, Tuhan tidak pernah datang dan ngobrol lagi sama Abram. Ada keheningan 13 tahun dalam kehidupan Abram waktu Ismail lahir. Apakah ada artinya? Mungkin saudara. Tapi kalau boleh saya simpulkan, waktu Abram menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Tuhan, Tuhan gak bekerja lagi. Tuhan membiarkan. Dalam kehidupan kita juga demikian saudara. Seringkali kita pikir, saya harus usaha keras. Teman-teman, kami bukan menentang kita harus rajin, saudara. Bukan ya, saudara perlu membedakan ini. Kalau kita bekerja keras untuk menolong Tuhan karena Tuhan kelihatannya nggak bekerja, kerjaan saudara itu sia-sia dan seakan-akan Tuhan itu akan membiarkan saudara sendirian. Tetapi waktu akhirnya ada kejadian, waktu Abraham berumur 99 tahun. Saat dia waktu umur 76 tahun kemarin tuh, umur 86, dia ternyata masih perkasa saudara. Dia masih bisa menggauli Hagar. Sehingga
keluarlah Ismail. Tapi waktu dia umur 99 tahun, Pastor Prince bilang begini, tongkat Ali pun gak nolong, Viagra pun gak bisa menghidupkan yang mati itu. Ya saudara, semoga kalian ngerti ya. Ini dewasa semua kan ya, mestinya paham. Ya. Waktu dia totally helpless, Tuhan datang lagi sama dia. Ya saudara, di Kejadian 17 ayat 15. Ini saya persingkat saudara ya. Akhirnya Tuhan datang lagi sama Abram waktu dia umur 99. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai tetapi Sarah. Itulah namanya. Ya saudara, aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya, dari Sarah. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, kita itu sering ingat bahwa yang tertawa itu Sarah, betul saudara? Makanya namanya Ishak. Ya. Tapi saudara barusan baca, Abraham, bapak orang percaya pun tidak percaya. Geblek nih orang. Gue udah kau cap kau. Gitu kan. Masa masih bisa gitu kan. Ayat selanjutnya. Dan Abraham berkata kepada Allah, Tuhan, coba aja Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ya, Abraham tuh sayang sama anaknya. Satu-satunya waktu itu Ismail. Ya. Tetapi Allah berfirman, saudara pegang ayat ini. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan, tidak. Melalui Ishaklah perjanjianku denganmu menjadi perjanjian yang kekal. Ya saudara, Abraham mungkin membuat salah saudara. By the way, sebelum Sarah diganti, Abraham terlebih dahulu namanya diganti. Saudara dan saya identitasnya diganti dulu oleh Tuhan untuk tahu berkat-berkat apa yang saudara dapatkan. Abram, Sarai diberikan janji, betul. Dan mereka menunggu sangat lama. 25 tahun lebih saudara. Saudara dan saya, mungkin Tuhan pernah berjanji dengan secara pribadi kepada kita. Kamu akan begini, aku melihat engkau begini. Saudara mendapatkan visi itu. Saudara mendapatkan nubuatan itu dari hamba Tuhan. Tapi sampai sekarang, Tuhan ini sudah 20 tahun. Tuhan ini sudah 15 tahun. Enggak kelihatan bau-baunya acan. Ya, saudara, jangan kecil hati. Bahkan bapak orang percayanya Israel pun, sekelas Abraham pun punya waktu tunggu saudara. Saya percaya kalau kita disadarkan akan hal ini, kita menjadi, ternyata bukan saya sendirian. Even Abraham harus menunggu lama untuk mendapatkan janjinya. Dan Tuhan setia saudara sama janjinya. Even dalam kelakuannya, Abraham gak setia. Saudara, setelah kejadian ini, ada kejadian lagi. Kita pikir Abraham sudah dipulihkan ya. Kamu menjadi, namamu diganti dari Abram menjadi Abraham. Ya, kamu Gad, nama kamu bukan lagi Sidongo tetapi Gad, anak kesayangan. Ya, kita dipulihkan, kita diganti identitasnya. Saudara kan diingetin setiap minggu nih. Hey guys, kamu adalah anak Allah, anak raja, anak kesayangan Tuhan Yesus. Ditempatkan di sampingnya seperti video tadi. Duduk di atas tahta, di sebelah kanan Allah Bapa di dalam Kristus. Tetapi kita sering lupa saudara. Tetapi kita sering jatuh lagi. Oh masa iya Abraham jatuh lagi Pastor? Jatuh lagi. Dia melakukan hal yang persis sama. Terjadi kelaparan lagi. Dia ngungsi lagi. Ketemu raja yang namanya gelarnya Abimelek. Ya, begitu lagi. Mama, kamu walaupun umurnya 89 masih cantik juga mama. Ya, Mah,
supaya papa nggak dibunuh, mama bilang adik papa lagi. Kejadian yang sama saudara. Siapa di sini yang sejak terima Tuhan Yesus masih ke situ-situ lagi jatuhnya? Saudara nggak sendirian. Abraham juga. Saudara, saya ngomong begini bukan meng-encourage saudara. Gak apa-apa, yang dulunya melakukan dosa begini udah terima Tuhan, lakukan aja. Abraham juga begitu. No saudara. Saya cerita begini supaya saudara tahu bahwa sekali lagi status kita sebagai orang benar itu bukan karena kelakuan kita saudara. Dan nanti akhirnya kita akan mendengar, melihat, mengingat suatu peristiwa yang akan dikenang, diingat seluruh dunia. Bahkan bukan orang Kristen juga percaya tentang hal ini. Ya saudara, Kejadian 22 ayat 2. Ini kejadian yang dimaksudkan. Setelah akhirnya Ishak lahir, Ishak tumbuh, ya. Sebelum kejadian Ishak lagi disapi, Ismail dan Hagar diusir. Sehingga di rumah cuma ada Abraham, Ishak dan Sarah, ya. Datanglah firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal. Siapa yang tunggal itu? Ishak. Yang engkau kasihi, kalau masih ragu-ragu, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, jadi mereka berjalan berempat ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, di cerita ini Tuhan ngomong, bawalah anakmu satu-satunya yang engkau kasihi. Masih ngambudeng juga ya Abraham, Ishak, ya. Jangan sembelih anak yang lain, Ishak, ya. Lalu bawa ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Lalu dia pergi. Saudara baca ayat tadi, waktu dia berjalan setelah 3 hari sampai di pegunungan Moria. Saudara, pegunungan Moria ini adalah pegunungan yang sama di dekat Yerusalem. Yang akhirnya di mana ribuan tahun setelahnya, keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub ini akhirnya memikul salib naik ke satu gunung di sana dan dikorbankan. By the way, Golgota adalah salah satu bukit dari pegunungan Moria. Ya saudara. Dan saudara ingat perkataan Abraham kepada dua bujangnya. Kamu tinggal di sini, saya dan anak ini mau naik ke gunung, mau sembahyang, lalu kami akan kembali. Abraham bohong gak saudara? Abraham tahu gak? Tuhan suruh dia untuk bunuh sembelih Ishak. Tahu gak? Tahu, mestinya dia bilang begini, tunggu ya, nanti saya balik lagi sendirian. Anak gue mati di sana, betul ya? Somehow Abraham percaya, kami akan kembali. Ya saudara, waktu saudara bayangkan ini. Para ahli masih berdebat, umur berapakah Ishak waktu dia dipersembahkan? Ada yang bilang 12-13 tahun, seumuran dengan Ismail. Kenapa? Karena perlu perbandingan. Waktu Ismail diusir dari rumahnya, Ismail itu berumur 13 tahun saudara. Dan waktu Ismail dan Hagar diusir, di tengah jalan tuh Ismail udah hampir mati, mamanya masih seger, si Hagar. Saudara, umur 13 itu, laki-laki itu udah dewasa kalau buat orang Yahudi. Sudah bar mitzvah, ya, sudah akil balik dia. Ya. Tetapi dalam cerita itu, Ismail itu hampir mati, malah si Hagar yang menjauh. Aku gak mau lihat anak itu mati, aku gak tega. Lalu malaikat Tuhan datang sama dia, diberesin. Ada yang percaya Ishak itu umurnya sama, untuk membandingkan bahwa anak hasil usaha Abraham, anak hasil kekuatannya sendiri itu lemah. Tetapi anak kasih karunia itu kuat. Silakan gambarnya. Ishak naik ke atas gunung membawa kayunya sendiri. Ya saudara, kalau saudara ngelihat gambar ini, gambar selanjutnya, akan sangat mirip dengan gambar ini.
Karena di masa depan, dibandingkan, di masa depan, Ishak adalah gambaran daripada Yesus, anak yang dikasihi Bapa, naik ke atas gunung untuk dipersembahkan. Bedanya, waktu Ishak mau ditikam oleh Abraham, mau disembelih, Tuhan bilang, "Stop Abraham, aku tahu engkau mengasihi aku." Dan Tuhan menyediakan. Dan percakapan ini saudara semuanya ada di Alkitab. Waktu naik ke gunung, Ishak nanya, "Bapak, kayu dan api sudah ada, dombanya mana?" Saya rasa Ishak umurnya 13 tahun. Karena ada yang bilang Ishak juga umurnya 33 tahun. Untuk memparalelkan dengan Yesus. Ya saudara, dalam hal ini saya percaya dia masih kecil. Ya, karena dia bertanya, "Pak, kayu apinya udah ada, dombanya mana?" Saudara, bisa bayangkan gak bagaimana perasaan Abraham? Mungkin Abraham dalam hati bilang, "Aduh, dombanya itu kamu nak," gitu kan. Ya kan? Tapi Abraham bilangnya apa? Di gunung Tuhan akan menyediakan. Ya. Dan terjadi saudara, Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya nyangkut untuk Abraham menggantikan Ishak dipersembahkan. Kenapa tanduknya yang tersangkut? Kenapa? Domba itu bulunya, saudara tahu Shaun the Sheep kan? Shaun the Sheep atau Timmy the Lamb, ya. Itu bulunya, kalau dia masuk ke semak-semak, itu bulunya yang nyangkut. Tetapi Alkitab menggambarkan domba jantan ini tersangkut di tanduknya. Kenapa? Supaya badannya gak lecet saudara. Karena domba yang sempurna yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini gambaran Yesus juga. Alkitab itu penuh dengan gambar saudara. Ishak adalah gambaran Yesus. Sang domba jantan itu juga adalah gambaran Yesus. Abraham tidak diizinkan mempersembahkan Ishak, anak kesayangan satu-satunya. Tetapi Tuhan tidak menghentikan waktu Yesus, anak kesayangannya, disalib buat saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara, saya kasih perbandingan begini. Perempuan, kamu kerja dengan gaji 5 juta sebulan. Ya, kamu kerja keras, bangun pagi, pulang malam, gajinya 5 juta sebulan. Tetapi sebagai seorang perempuan, kamu juga demen banget sama fashion misalnya. Ada satu baju bagus banget. Merek terkenal, bajunya jatuhnya bagus, dipakai artis cakep banget gitu kan. Terus kamu ngebet banget, ngecas, kebayang siang malam. Saudara bayangin sama saya ya. Terus waktu gajian tiba, dapat nih 5 juta. Harga gaunnya juga 5 juta saudara. Di sini pergumulan mulai terjadi. Mana yang kamu lebih hargai? 5 juta gaji kamu buat makan, buat tempat tinggal, buat ongkos, atau baju ini? Kalau kamu memilih baju ini, berarti kamu lebih menghargai, lebih mencintai baju ini. Betul saudara? Kamu lebih rela makan Indomie dari gaji kemarin. Ya, naik angkot, naik bus. Nggak bisa naik Grab lagi karena lebih mahal. Kamu hemat-hemat demi beli baju ini. Tetapi kalau kamu save, nggak jadilah. Gotiau, nggak rela gue, gitu kan. Berarti kamu lebih sayang uang kamu. Saudara paham ya? Waktu Tuhan memberikan Yesus, daripada membiarkan kita mati, saudara tahu artinya? Artinya Tuhan lebih cinta saudara, in a sense, daripada Tuhan Yesus. Tentu saja perbandingan saya ini pasti salah. Karena Yesus itu kesayangan Tuhan banget. The darling of heaven. Tetapi saudara, dia rela memberikan Yesus mati gantiin untuk menyelamatkan saudara. Dia lebih memilih tidak menyelamatkan Yesus loh saudara. Saudara bisa pikirkan betapa dia mengasihi saudara dan saya. Ya saudara? Oke. Kita ke kitab Roma. Di sini adalah intisari pengajarannya Paulus ya saudara. Roma 4 ayat 1 sampai 5.
Abraham dibenarkan karena iman. Ini judul perikopnya saudara. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur kita, bapak jasmani kita, ini pertanyaan Paulus kepada gerejanya. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Saudara, Alkitab itu ngomong sebenarnya sangat jelas ya saudara. Abraham itu tidak dibenarkan karena perbuatannya, karena kalau dia karena perbuatannya dia selalu baik dan dia dibenarkan, dia bisa bermegah atas kehebatannya dia. Oh iya, saya dibenarkan, dianggap benar karena saya emang baik. Tetapi Alkitab bilang apa? Dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat 4, teman-teman paham? Kalau saudara sudah kerja 1 bulan penuh, saudara dapat gaji, apakah itu hadiah? God, kamu sudah kerja 1 bulan, nih gaji kamu. Ini hadiah buat kamu. Hadiah prat, saya kerja. Ini upah saya, ini gaji saya, ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, saudara dan saya, jangan GR. Saudara dan saya itu menurut kitab suci adalah orang durhaka. Saudara dan saya selevel sama malin kundang. Jangan banggo ando. Wah, susah ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya saudara. Dan lanjut lagi. Ayat 9-nya, kita lompatin ya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah dia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Saudara, di cerita tadi saya nggak cerita kapan Abraham disunat. Saudara tahu kapan Abraham disunat? Abraham disunat waktu dia umur 99 tahun. Waktu puluhan tahun setelah Tuhan panggil, puluhan tahun setelah dia dinyatakan benar, saudara. Lalu Tuhan datang waktu dia umur 99. Tahun depan kamu akan punya anak. Untuk mengikat perjanjianku denganmu, inilah perjanjian dariku. Dari bagian kamu, semua laki-laki dari kalian harus disunat. Ya. Jadi Abraham itu dibenarkan bukan karena dia disunat. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum dia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat. Haleluya saudara. Ya. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Saudara, firman Tuhan, kitab Roma khususnya, berulang-ulang mengingatkan kita. Saudara dan saya tidak dibenarkan karena perbuatan. You should know who you are. Dan saudara bisa bilang, I know who I am. I am the beloved child of God. Bukan karena saya baik. Bukan karena saya berbuat benar. Tetapi saudara sudah dibenarkan sebelum saudara dibenarkan. Dan sewaktu saudara dibenarkan, Alkitab bilang begini. Kalian semua akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga saudara bisa melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Saudara, Abraham waktu dia dinyatakan benar, dia saudara tadi dengar, berkali-kali melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan setia dan Tuhan membenarkannya. Sehingga pada suatu hari, setelah puluhan tahun, setelah Ishak lahir, dia melihat Ishak setiap hari berbahagia. Dan suatu hari Tuhan bilang, Abraham, bangun. Korbankan anakmu yang tunggal itu satu-satunya yang kamu sayang banget, Ishak, ke tempat yang aku kasih tahu nanti. Abraham gak ragu lagi saudara. Kenapa? Karena puluhan tahun perjalanan imannya dengan sosok yang namanya Yahweh ini.
Ini Tuhan yang gila banget. Saya bikin salah dia belain. Saya bikin gak benar dia belain. Ini Tuhan sih ajaib banget. Nanti saudara baca. Bahwa di kitab Ibrani dia bilang begini. Abraham itu saking percayanya. Dia percaya begini. Kalaupun dia sembelih Ishak mati. Tuhan bisa bangkitin lagi. Segitunya dia percaya sama Tuhan. Saya berdoa kepada buat saudara-saudara. Jikalau saat ini saudara memiliki kegalauan. Tuhan, kami ada pergumulan bertahun-tahun. Pergumulan yang sampai saat ini belum ada titik terangnya. Jangan berhenti berharap teman-teman. Kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham. Galatia 3:29 bilang gitu. Siapa yang di dalam Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham karena Kristus. Ya saudara, kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita juga mendapatkan bagian hak janji Abraham itu. Kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada orang yang mengutuk saudara, orang itu Tuhan yang akan berurusan dengan dia. Ya saudara, Abraham menjadi percaya luar biasa. Karena pengalaman dia sama Tuhan. Dan dia sangat percaya. Tuhan yang ini gak bakalan mengecewakan saya. Dia suruh saya lompat dari gunung pun saya lompat. Kalau dia suruh. Tapi puji Tuhan dia gak suruh. Ya. Dan perbuatan terkenalnya ini yang orang ingat. Wah, Abraham orang beriman. Abraham orang percaya. Dia disuruh membunuh anaknya, dia percaya. Di orang-orang yang ngomong gini sebenarnya gak ingat. Sebelum-sebelumnya itu banyak kacau balaunya di hidupnya. Yang dia ingat hanya perbuatan yang terkenalnya ini. Demikian juga saudara dan saya. Saya bernubuat bahwa suatu hari nanti semua dari kita akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar nurul, ya. Bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena Tuhan menyertai saudara dan karena Tuhan percaya bahwa Tuhan sudah berjanji terhadap kalian. Kita sudah mendengar di awal tahun, ada orang yang detik-detik terakhir nagih janji Tuhan. Tuhan ini tahun Dectos Favor. Waktu tinggal, bahasa Jepangnya itu udah giri-giri, udah mepet banget. Udah mau 10, 9. Dengar kejadian juga. Dan buktinya itu di awal tahun. Saudara. Dan tahun Dectos Favor itu masih nyambung di tahun ini saudara. Kemurahan Tuhan di tahun lalu menjadi persiapan buat kita menikmati janji-janji Tuhan di tahun ini. Di mana di tahun ini saudara akan selalu diingatkan siapa saudara di dalam Kristus. Kita lanjutin lagi ayat selanjutnya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Kenapa saudara? Karena waktu zamannya Abraham belum ada hukum Taurat. Bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran, berdasarkan iman. Saudara, sampai bosan saudara diulang-ulang. Supaya nempel sama saudara ya. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saudara, kalau saudara mendapatkan sesuatu tapi karena usaha saudara semata, bukan karena karunia Tuhan, perjanjian itu batal. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Lanjut ayat berikutnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara baca dari ayat 18 sampai 21. Emang saudara dapatkan itu di kejadian tadi? Kagak ada saudara. Abraham tidak bimbang banget. Ya.
apalagi imannya tidak menjadi lemah, peot banget. Ya kan? Kenapa ayat ini bicaranya beda sama yang di Kejadian, saudara? Sebab itulah yang Tuhan lihat terhadap kita. Ibaratnya begini, saudara. Saya suka banget ilustrasi ini. Hampir semua dari kita tahu main bulu tangkis ya. Siapa tunggal nomor 1 Indonesia hari ini? Saya nggak tahu. Zamannya saya lah ya. Rudi Hartono itu zamannya mama. Zamannya saya ya Icuk Sugiarto, Alan lah gitu ya. Biar kelihatan muda dikit gitu ya. Alan Budi Kusuma. Saudara main bulu tangkis lawan Alan. Ya. Peraturannya begini. Dia cetak, bikin skor, nggak aci. Tapi waktu kita bikin skor, dihitung. Sampai mampus tuh si Alan Budi Kusuma nyemes-nyemes kita nggak bisa balik. Aduh nyangkut jatuh. Tetapi suatu ketika, karena saya lebih muda dari Alan, ya. Dia kecapean, dia jatuh. Skor 1-0 dan saya langsung menang. Saudara, ibarat itu kayak gitu, saudara. Di dalam Tuhan itu, semua fail-nya kita seakan-akan gak dihitung. Fail-nya Abraham itu Tuhan gak lihat. Tunjukkan sama saya dalam Alkitab kita 66 buku itu. Di mana Tuhan tegur Abraham. Bram, pretlah kamu Pram. Gak percaya janji saya udah janji sama kamu. Saya datang langsung loh. Orang lain saya gak datangin. Saya pilih engkau Abraham. Kehormatan loh. Saya janjiin kamu begini. Gak percaya. Emang Abraham ini memang gak bisa dikasih hati. Itu kalau Tuhannya saya. Ya. Tapi puji Tuhan saudara. Tuhan itu tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya Abraham. Makanya dia adalah orang yang diberkati saudara. Saudara, firman sudah selesai. Saudara diingatkan melalui kisah Abraham. Bahwa saudara, semua dari kita, buat teman-teman yang sedang menonton di YouTube juga. Semua dari kita, seluruh manusia adalah orang yang bersalah. Orang durhaka di hadapan Tuhan. Tetapi waktu sama seperti Abraham, percaya kepada Dia yang membenarkan. Hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya bersyukur buat teman-teman yang sudah percaya atas apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Dan saudara diperhitungkan menjadi orang benar. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, tetapi karena keputusan saudara. Dan pagi ini, jika ada orang yang baru mendengar firman Tuhan, yang baru tahu bahwa saya hidupnya penuh dosa, saya tidak bisa membenarkan diri saya sendiri. Tokoh sehebat Abraham pun jatuh berkali-kali. Dan hari ini saya melihat Abraham dibenarkan karena percaya. Dan saya mau menerima, saya mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang membenarkan saya. Yang memberikan hidupnya, nyawanya, mati menebus dosa saya. Jika saudara adalah orang itu, ikuti doa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mendengar tentang cinta-Mu kepada saya Tuhan. Saya adalah orang berdosa dan saya butuh diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dalam hati saya Tuhan. Bertata dalam hidup saya. Dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran yang Kau berikan kepadaku. Sekarang saya adalah anak-Mu. Anak kesayangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jika saudara sudah berdoa demikian, selamat. Saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara memiliki identitas yang baru. Identitas yang sudah berdamai dengan Tuhan semesta alam. Saudara adalah orang yang dibenarkan. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan saudara. Sama seperti Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang dosanya Tuhan tidak ingat lagi. Itulah saudara dan saya. Jika saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, saya mengundang saudara untuk datang setiap minggu ke GBC Jakarta di City Walk Sudirman lantai 6 setiap jam 10 pagi.
datang untuk terus diingatkan siapa saudara di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.